Pertandingan sepak bola Liga antar kecamatan yang digelar di Stadion HS Mengga Manding di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini diwarnai keributan. Aksi saling dorong antar pemain mewarnai jalannya pertandingan saat memasuki babak kedua. Suasana kian memanas saat seorang pemain tiba-tiba menyerang pemain lainnya hingga aksi saling kejar di tengah lapangan terjadi. Keributan dapat dicegah setelah aparat kepolisian mengamankan kedua tim. Permainan pun terpaksa dihentikan sementara waktu untuk menenangkan kedua tim. Diduga kericuhan terjadi akibat permainan yang keras dari kedua tim sejak awal pertandingan hingga memicu keributan. Pertandingan antara kesebelasan Gaswan Kecamatan Wonomulyo melawan Tomadio Kecamatan Campalagian ini kembali dilanjutkan dengan skor 0-1. Inilah sepeda motor milik Saiful Nur Hadi, warga desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang dilalap sejago merah. Warga yang ada di sekitar lokasi mencoba memadamkan api dengan kain dan ampar. Kejadian bermula saat korban menuju ke sawah melintasi portal jembatan PLTA Wulingi Raya. Saat itu penjaga portal melihat ada api dari busi motor yang dikendarai Saiful. Penjaga meminta Saiful untuk turun. Tidak berselang lama api membesar dan melalap motor ini. Setelah terbakar, saya kasih tahu orangnya itu, Mas ada api itu, apinya nyala. Terus dia berhenti, langsung dijaga, situ udah. Pemilik motor selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun, sementara kerugian ditaksir sekitar 6 juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Keributan pertandingan sepak bola di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan motor terbakar di Blitar, Jawa Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan bahas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang hari ini mencuri perhatian publik karena mengultimatum kadernya agar keluar atau untuk keluar dari partai jika berani berbuat macam-macam manuver. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, sebuah mobil ringsek usai tertabrak kereta api angkutan minyak di Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil selamat, sementara seorang pengendara motor terluka parah di kepala akibat terkena mobil yang terpental. Sebuah mobil yang melintasi perlintasan tanpa palang pintu tiba-tiba tertabrak kereta api angkutan minyak di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, bodi bagian belakang mobil ringsek dan menutupi badan jalan. Beruntung pengemudi yang merupakan mama selamat. Namun seorang pemotor yang terkena mobil yang terpental mengalami luka parah di bagian kepala. Pengemudi mobil yang melaju dari Jalan Ampera menuju Jalan Budi Kemasyarakatan diduga tidak mendengar teriakan peringatan dari warga. Pada awalnya memang pada saat mulai lintas di depan sini sudah kita peringati. Tapi sepertinya mereka nggak mendengar, mungkin mengikuti musik, kaca tertutup, sehingga mungkin mengakibatkan kecelakaan tersebut. Peristiwa kini ditangani oleh Polsek Medan Barat. Petugas Polantas juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat mati mesin di perlintasan kereta api, sebuah minibus tertabrak kereta dan terseret sejauh 1 km. Minibus tersebut ringsek dan menewaskan pengemudinya. Sebuah minibus terseret kereta api jarak jauh Argo Sindoro dengan rute Gambir Semarang sejauh 1 km. Peristiwa ini terjadi di perlintasan yang tidak jauh dari Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Minibus yang akan menyeberang di perlintasan mengalami mati mesin. Istri dan anak korban berhasil keluar menyelamatkan diri. Sementara pengemudi yang menjadi korban masih berada di dalam mobil dan langsung tertabrak kereta api. Karena waktu dia masuk itu belum ada kereta. Saat mobil mogok, kereta datang, palang pintu ditutup. Karena dia mau ke kiri, nggak lewat palang pintu,
Nah, disitulah terjadinya. Tapi sempat ditolong sama warga nggak bang mobil bang? Sempat ditolong, cuma kan udah nggak bisa lagi kereta karena udah dekat. Evakuasi jenazah pengemudi sempat mengalami kendala karena posisinya yang terjepit badan mobil. Kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Tambun dan Mapores Metro Bekasi. Warga Rawageni, Depok, Jawa Barat membuka paksa pintu perlintasan yang sempat ditutup sejak 21 April lalu. Perlintasan ditutup setelah kecelakaan antara KRL dengan minibus. Perlintasan liar Rawageni, Depok, Jawa Barat yang sempat ditutup oleh PT KAI kini dibuka sepihak oleh warga sekitar. Mereka merasa penutupan selama 2 bulan merugikan warga. Sejak ditutup, warga harus memutar lebih jauh. Sementara warung di sekitar lokasi rel sepi karena warga terpaksa melintas di jalan lain. Oh, dampaknya banyak. Kalau untuk ditutup ini, dampaknya banyak itu ya. Orang yang usaha jadi susah usaha itu ya. Orang jalan juga keluar susah. Jadi mati kan masyarakat. Seperti itu. Harus muter jauh juga ya Pak? Muter jauh, kan bikin susah. Sementara PT KAI mengaku mendengar keluhan warga. Namun pihaknya mengatakan jika perlintasan Rawageni ingin dijadikan perlintasan resmi harus melalui proses perizinan. Penutupan perlintasan liar di Rawageni dilakukan imbas kecelakaan antara minibus dan KRL komuter lain pada 20 April lalu. Penumpang mobil selamat, namun proses evakuasi berjalan alot karena mobil melintang di atas perlintasan rel kereta Bogor-Jakarta. Imbasnya, perjalanan KRL sempat terganggu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Eva Karinisa, Kepala Humas PT KAI Daup 1 Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bu Eva. Selamat malam. Ya, Bu Eva, kami mulai dengan peristiwa yang terjadi pagi tadi di Tambun. Kami mau pastikan apakah kereta api Argo Sindoro ini memang mengalami kecelakaan di perlintasan resmi atau liar? Ya, baik. Jadi dapat kami sampaikan kecelakaan pagi tadi di antara lintas Cikarang Tambun ya, itu kereta api Argo Sindoro itu tertemper sebuah kendaraan mobil ya, di mana dampaknya karena kejadian tersebut ada hambatan-hambatan perjalanan KA, sejumlah KA tertahan ya pada saat proses evakuasi dilakukan, sehingga layanan juga terganggu dan kemudian ada kerusakan juga dari sisi sarana dan juga prasarana perangkat jalur untuk operasional di jalur tersebut. Jadi memang kondisi tadi terjadi di perlintasan liar ya KM 34 antara Cikarang Tambun, dan itulah kenapa saat ini kita sangat masif ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan bersama, menjadi arahan juga untuk kami sebagai operator dari Kementerian Perhubungan, di mana perlintasan liar ini sesuai undang-undang harus ditutup. Dan ini kita lakukan PT KAI, program penutupan perlintasan liar kita lakukan untuk keselamatan bersama ya. Jadi bukan hanya keselamatan perjalanan KA, tapi juga keselamatan masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami ya. Nah, seperti contohnya untuk hari ini kejadian di Tambun pun juga memakan korban jiwa. Dan kalau kita melihat dari keseluruhan kejadian kecelakaan di perlintasan KA untuk tahun 2004 itu terdapat sebanyak 204 ya kejadian. Di tahun ini terdapat hampir 100 kejadian sampai dengan bulan ini, dan semua 70% korbannya itu manusia. Di samping ada kerusakan-kerusakan dari sisi prasarana dan juga sarana KA, dan tentunya juga layanan-layanan yang terganggu. Kami sudah dengar upaya untuk menutup perlintasan liar, tapi bagaimana dengan pengawasannya? Barangkali ada persoalan lain seperti halnya yang terjadi di Rawageni, ada penolakan warga, dirasa merepotkan dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya harus ada peristiwa tragis dan mengerikan yang harus kita saksikan lagi dan lagi terjadi. Ya,
Betul sekali, pasti akan terjadi terus selama tidak ada kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak bisa hanya kereta api di sini, karena kereta api itu adalah operator kereta. Artinya memang harus ada kerjasama dari seluruh pihak, seluruh stakeholder untuk menyadari pentingnya keselamatan dan keamanan ini untuk perjalanan KA, untuk warga yang berada di sekitar jalur ataupun juga kendaraan yang melintas. Dan juga kemudian untuk kendaraan bagi para pengendara juga harus ada kerjasamanya. Artinya dengan cara mengikuti aturan tata tertib yang ada pada saat akan melintas di perlintasan resmi ya. Karena tidak sedikit juga kejadian kecelakaan itu terjadi di perlintasan resmi, di mana pada saat sirena sudah berbunyi, palang sudah hampir menutup, tetap ada saja pengendara yang menerobos seperti itu. Nah, kemudian dari sisi lain, dari stakeholder lain pun tentunya dengan sejumlah penutupan penolakan warga, mungkin salah satunya itu adalah permasalahan akses warga. Nah, ini kan juga harus diselesaikan bersama dalam hal ini konteksnya pemerintah daerah ya. Nah, untuk itulah kita bersama-sama nih sampai dengan saat ini kereta api, Pemkot, Pemda, kemudian juga DJKA, Kementerian Perhubungan, kita secara intens terus melakukan koordinasi terkait rencana program penutupan ini. Iya, Bu Eva. Artinya bahwa sebetulnya PT KAI mengetahui laporan warga bahwa mereka keberatan dengan kantung-kantung ekonomi yang terdampak akibat ditutupnya perlintasan liar layaknya yang terjadi di Rawageni, di Depok, Jawa Barat. Kemudian di tempat-tempat lainnya yang dirasa jauh harus memutar cari akses lain. Bisa tidak sebetulnya diberikan win-win solution? Artinya perlintasan liar dijadikan perlintasan resmi. PT KAI tidak berkewenangan untuk memberikan izin terhadap pembukaan satu area menjadi sebuah perlintasan resmi. Karena kita hanya posisinya hanya sebagai operator KA. Ya kan? Tapi kita diberikan penugasan dan kita bertanggung jawab juga untuk keselamatan perjalanan KA, tentunya dengan penumpang yang ada di dalamnya termasuk, ya kan? Nah, untuk itulah jika memang ada satu area yang mungkin karena kondisi tertentu atau kepentingan tertentu membutuhkan adanya perlintasan resmi, ya ini harus mengajukan perizinan tentunya. Dan perizinan ini bisa diajukan ke DJKA, Kementerian Perhubungan seperti itu. Tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan pasti nanti akan ada pertimbangan lagi seperti itu. Iya, koordinasi tripartit dari PT KAI, pemerintah daerah termasuk masyarakat bersama-sama untuk memastikan semuanya aman. Kami berterima kasih atas waktu Anda, Bu Eva Kaurunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya di Bekasi, Jawa Barat masih dikejar polisi. Pelaku tega-teganya menyiram air keras karena sakit hati ditolak rujuk oleh sang istri. Petugas Reskrim Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap Rezi Toti Saputra alias Kenji, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya. Polisi juga akan menyebar foto pelaku dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat pelaku. Senin dini hari, pelaku menyiram air keras kepada keluarganya karena sakit hati pada sang istri yang menolak rujuk. Pelaku mendobrak pintu rumah sang istri yang saat itu sedang tertidur bersama anak dan orang tuanya. Pada saat tidur pulas, para korban, ibu mertua, istrinya, dan anaknya tidur bersamaan karena kondisinya adalah mengontrak dan tidak ada kamar. Saat itu pelaku datang, mendobrak pintu sehingga istrinya terkaget bangun. Dan langsung pelaku menyiramkan air keras, kemudian istrinya teriak, dan saat itu pelaku melarikan diri. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Cengka Medika Cikarang akibat luka bakar yang parah. Audi hitam Selasa siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota dalam kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan suaminya, Iko Uwais. Audi diperiksa selama 2 jam dan dicecar 14 pertanyaan. Sempat meminta penjadwalan ulang, Selasa siang penyanyi Audi hitam akhirnya mendatangi Polres Metro Bekasi Kota didampingi kuasa hukumnya. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan suaminya Iko Uwais dan kakaknya Firmansyah.
Audi diperiksa selama 2 jam dan diajukan 14 pertanyaan oleh penyidik, termasuk terkait kronologi peristiwa penganiayaan. Audi membantah Iko melakukan pengeroyokan. Iko disebut hanya membela kakaknya yang terancam oleh pelapor. Di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pengeroyokan atau pemukulan seperti yang dilaporkan. Ya. Dan suami saya pure di sini dia membela diri. Karena melihat kakaknya terancam oleh Rudi, akhirnya dia membela diri. Nanti kita akan analisa hasil dari keterangan Mbak Audi dan yang saksi-saksi lainnya dan dilakukan mekanisme gelar perkara. Apakah peristiwa ini termasuk peristiwa tindak pidana atau tidak? Sejauh ini polisi telah memeriksa 6 saksi dalam kasus Iko Uwais. Polisi juga menyebut adanya pilihan mediasi. Sebelumnya aktor laga Iko Uwais diperiksa Polres Metro Bekasi Kota 17 Juni lalu. Iko dilaporkan oleh Rudi, seorang desainer interior, atas dugaan penganiayaan. Truk tangki semen curah dan sedan tabrakan di Jalan Trans Sulawesi. 2 orang meninggal dunia. Sementara itu kakek Sunardi mengaku berbohong dengan mengarang cerita diupah dengan uang mainan. Selengkapnya kami sajikan dalam berita pilihan. Sebuah truk tangki pembawa semen curah menabrak mobil sedan yang sedang mogok di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Goa, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Sopir mobil sedan terseret sejauh 40 meter dan terjepit di bawah kendaraannya. Selain sopir, 3 penumpang sedan luka parah akibat peristiwa ini. 5 korban yang terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Goa. 2 korban yang merupakan sopir mobil sedan dan sopir truk tangki meninggal dunia setelah sempat kritis. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk. Diduga kurang konsentrasi saat pengemudi, sebuah mobil travel membawa penumpang terguling. Kecelakaan ini terekam kamera warga yang melintasi Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa siang. 5 penumpang dan pengemudi terluka ringan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Jalan Gatot Subroto macet panjang. Kecelakaan ditangani unit laka lantas di Telantas Polda Metro Jaya dan kendaraan dibawa ke kantor Subdit Gakum Pancoran. Polisi terus mendalami dugaan prostitusi bertajuk Bungkus Night yang digelar di tempat spa, termasuk yang terlibat dalam acara serupa Maret lalu. Bungkus Night volume 2 yang digelar di sebuah tempat spa ini gagal karena dicegah polisi. Polisi pun menyegel Hamilton Spa and Massage di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah menetapkan 5 orang tersangka. Namun sebelumnya, edisi pertama Bungkus Night telah terselenggara 30 Maret lalu. Bosnya mana bosnya? Cerita haru Sunardi, 70 tahun yang sempat viral di media sosial karena digaji dengan uang palsu ternyata bohong. Di hadapan polisi, Sunardi mengaku bahwa cerita uang mainan yang didapatnya dari mandor usai bekerja sebagai buruh tebu hanyalah karangan belaka. Sunardi tak dapat menunjukkan bukti mengenai asal-muasal mendapatkan uang mainan dari sang mandor. Sunardi pun meminta maaf ke masyarakat karena uang mainan yang dibawanya untuk membeli ayam potong ditemukan di pinggir jalan, bukan upah tebang tebu dari sang mandor. Namun Sunardi tidak menjelaskan mengapa ia mengarang cerita mengenai uang mainan ini. Megawati Soekarno Putri meminta kader PDI Perjuangan yang bermain 2 kaki atau bermanuver politik keluar dari partai. Informasinya saat lagi untuk Anda.